Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Selamat siang dan terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun Jogja Podcast siang kali ini. Dan dari studio Tribun Jogja sudah hadir bersama saya Bapak Bambang Hudalianto STMT selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kabupaten Bantul. Ya, selamat siang, Mbak. Oke. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Luar biasa ya, Pak? Iya, luar biasa. Luar biasa. Baik, dan Tribuners, tema podcast Tribun Jogja kali ini adalah Tanggap, Tangguh, Tumbuh. Kolaborasi untuk Bantul yang lebih aman. Dan langsung saja ini, Bantul ya, BPBD. Nah, Bantul memang terkenal sebagai apa ya? Di sini tuh gempa. Ya. Pasti yang pertama kali itu, apalagi ini BPBD dan Bantul ya, pasti satu kata yang terlintas itu adalah gempa. Ya. Nah, kalau dari BPBD sendiri nih Pak, bagaimana Pak? Bantul itu seperti apa sih? Ya. Kerawanan dan termasuk kesiapsiagaannya. Monggo silakan Bapak. Atau mungkin menyapa dulu para Tribuners. Sugeng siang untuk Tribuners semuanya dan juga Mbak Ruli. Jadi kami mohon izin dari BPBD Kabupaten Bantul untuk menyapa semuanya, dan tadi saya sampaikan Mbak Ruli bagaimana Bantul tentang bencana, dan mungkin yang menjadi ingatan kita yang pertama itu selalu pada 2006 gempa yang cukup luar biasa dampaknya bagi Bantul, dan itu juga karena sebelumnya sudah ada peristiwa juga yang luar biasa di tsunami Aceh, sehingga kemudian kejadian-kejadian itu ketika ada bencana langsung kita mengingat dua hal itu yang mungkin untuk Bantul. Dan untuk Bantul sendiri memang sesuai dengan kajian risiko bencananya, baik yang telah dibuat sebelumnya di tahun sebelum ini, dan kemarin kita baru saja juga membuat kajian terbaru yang nanti akan berlaku di 2025 sampai 2029. Itu memang di Bantul ada 11 potensi ancaman bencana. 11, yang dulu hanya ada 9, ini kita ada tambahan 2 dari kajian tim ahli juga. Sehingga untuk ke depan memang kita harus menata dengan baik mana yang harus kita prioritaskan untuk kesiapsiagaannya, pencegahannya. Karena kalau semuanya harus disiapkan dari sekarang ke 11 itu tentunya juga kita ada keterbatasan kemampuan. Itu sehingga kemarin kita sudah melakukan langkah-langkah kira-kira mana yang paling besar bahayanya dan juga mungkin yang potensinya terjadi itu lebih dekat. Jadi selama ini kan kalau kita tahu yang gempa, dan memang gempa itu belum ada alat peringatan dininya atau EWS-nya, karena gempa itu ya tiba-tiba terjadi begitu saja, karena kita juga punya sesar yang aktif, sehingga kita belum bisa memprediksi kapan sesar itu akan bergerak. Itu belum ada alat yang untuk mengukur kira-kira ini sesar mau bergerak kapan. Nah, kalau kemudian banjir, tanah longsor itu kan bisa diprediksi, bisa dilihat kasat mata, juga mungkin ketinggian air dan sebagainya itu sudah ada. Nah, kemudian dampaknya juga cukup luar biasa kalau untuk gempa. Apalagi yang kemarin beberapa waktu yang lalu BMKG sudah merilis, bahkan hari-hari ini juga beritanya masih untuk megatrust untuk di kawasan selatan, itu baik sepanjang dari sisi Aceh sampai ke timur, itu kan di sisi selatannya ada potensi megatrust yang cukup luar biasa, dan itu juga menjadi perhatian kita semuanya. Apalagi Bantul garis pantainya terpanjang kedua ya Pak ya, setelah Gunung Kidul ya, di DIY ya? Iya, ada sekitar 13 km. 13 km ya? Ya. Oke, jadi, kemudian untuk mitigasinya gimana Pak? Oh ya, sebelum ke situ nih, saya mau tanya yang 11 tadi, 11 potensi bahaya di Kabupaten Bantul. Nah, kalau dari skala prioritas nih atau yang paling rawan, itu apa aja Pak urutannya? Yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa? Yang dari paling rawan ya kita untuk gempa. Kita mungkin tiga aja deh, tiga aja. Yang pertama itu gempa, jelas karena datanya sudah ada 2006 itu korbannya juga cukup banyak. Kemudian tsunami, kalau itu benar-benar terjadi seperti itu kan sangat luar biasa juga nanti tsunami. Efek megatrust itu ya.
kemudian banjir ataupun itu kaitannya dengan hidrometeorologi yang kita juga BMKG ya. di tahun 2017 juga tahun 2019 itu juga kena dampak yang luar biasa dengan adanya siklon Cempaka dan Savana kalau nggak salah itu. Saat ini juga kita Indonesia lagi dikepung 3 siklon tropis itu ya Pak ya. Ya, Nah ini bagaimana BPBD dengan BMKG? Sedang diintai, jadi kita juga selalu berkoordinasi dengan BMKG untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk perkembangan informasi cuaca dan juga potensi-potensi mungkin siklon ada bibitnya, kemudian ada pergerakannya, itu juga kita informasikan kepada masyarakat. Nah kira-kira ketika potensinya memang besar, tentu kesiapsiagaan kewaspadaannya lebih ditingkatkan lagi. Kemudian langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan ini, yang untuk mengurangi risiko bencana ini tadi, nah itu sosialisasinya itu sudah sejauh apa Pak? Kalau untuk sosialisasi kita punya banyak kegiatan dan program, baik secara yang terencana maupun yang insidental. Itu mungkin kalau insidental itu kita juga masuk ke media-media yang lain, kemudian ke tempat-tempat perkumpulan dan sebagainya, itu kita memberikan informasi tentang itu. Kemudian secara terstruktur kita membentuk yang namanya Kalurahan Tangguh Bencana. Kemudian ada Satuan Pendidikan Aman Bencana, itu juga yang untuk menyiapkan. Kemudian secara kita juga punya kampanye sadar bencana yang kita namakan Keluarga Sitatang. Jadi keluarga siap tanggap tangguh. Jadi untuk setiap warga masyarakat itu sudah kita bekali untuk bagaimana mengenali bahaya, potensi bahaya di lingkungannya, kemudian bagaimana mempersiapkan tindakan jika terjadi, kemudian melakukan simulasi ketika bencana apa yang paling mungkin terjadi di wilayah itu. Tapi kan banyak nih Pak ya, mungkin warga atau masyarakat yang masih belum aware, jadi belum peduli. Ya wes lah, belum kejadian kok, ngapain sih dipikir gitu. Itu bagaimana Pak BPBD menyikapi masalah-masalah yang seperti itu? Ya, jadi memang masyarakat umum pandangannya seperti itu, artinya kenapa mikirin hal-hal yang belum pasti. Nah, saya yakin banyak ini Tribuners juga yang berpikiran sama dan seperti itu. Dan bahkan kita mungkin di anggaran juga kalau yang pola pikirnya masih responsif, itu juga akan memikirkan atau menganggarkan itu setelah ada kejadian. Jadi itu tadi seperti ngapain kok dipikirkan wong belum terjadi. Nah, sementara kita ini sekarang pengurangan risiko bencana itu bukan pada ranah responsif lagi, artinya begitu kejadian baru kita aksi, baru merespon harus diapakan dan sebagainya. Enggak, kebanyakan tapi, seperti itu memang. Kita sudah harus bergeser ke antisipasi. Jadi ketika kita sudah mengetahui kita tinggal di mana, kita harus segera meneliti di lingkungan itu potensi bencana apa, kemudian ke langkah ke depan untuk antisipasi jika terjadi kita harus melakukan apa gitu. Jadi sudah ada pergeseran paradigma dari responsif ke antisipatif gitu. Dan tadi Pak Bambang menyebutkan sekilas tentang di mana kita tinggal. Nah, karena ini kan Kabupaten Bantul ya. Nah, kalau dibandingkan di DIY Kabupaten Bantul itu potensi rawan bencananya di urutan berapa, Pak? Saya kira kalau untuk potensi bencana, karena masing-masing kabupaten kota itu punya keunggulan tersendiri ya, mungkin keunggulan bencananya. Iya, keunggulan bencananya. Dan mungkin di Bantul karena wilayah selatan, tentu karena ada ancaman tadi gempa dengan potensi tsunami-nya. Kemudian di sisi utara mungkin Sleman punya gunung Merapi atau gunung berapi. Nah, kemudian yang lain juga hampir mirip seperti itu. Nah, itu juga yang bisa dikatakan hampir merata. Karena kalau di Bantul sendiri disebut mungkin minimarket atau supermarketnya bencana. Jadi jenis-jenis bencananya itu lengkap komplit. Ya, semua ada di situ. Jadi ya. ada gunung ada tsunami, ada longsor, ada banjir, ada cuaca ekstrim, ada abrasi dan lain-lainnya. Oke, dari 11 potensi bencana tadi, mungkin ada tadi Bapak 9, sekarang jadi 11. Nah, yang 2 itu apa, Pak?
Yang dua itu berdasarkan kajian risiko bencana yang sudah kami buat, itu yang pertama adalah likuifaksi atau Likuifaksi. tanah amblas itu. Tanah amblas Ya. itu sama dengan sinkhole itu bukan Pak? Ya, kalau di kita dulu viral itu yang ketika terjadi gempa di Palu, ketika ada satu kawasan itu tenggelam, tanahnya itu turun kemudian anunya tenggelam. Nah, itu ada kemungkinan juga ya di Bantul ya? Di Bantul kemarin berdasarkan Daerah mana itu Pak? kajian. Mungkin ini Tribuners yang tinggal di Bantul juga udah harus siap-siap ini. Ya mungkin sekarang di daerah yang kondisi tanahnya masih labil itu dan kemarin sudah dilakukan oleh bersama dengan tenaga ahli itu, sehingga nanti ke depan bisa kita informasikan kembali kalau untuk yang likuifaksi. Kemudian untuk yang kedua itu adalah kegagalan teknologi. Jadi kemarin yang dimaksud itu adalah kita punya stasiun bahan bakar atau di kilang atau pom yang besar gitu, atau misalnya tempat untuk distribusi bahan bakar itu di Rewulu punyanya Pertamina. Potensi bencana kegagalan teknologi ya. Itu kan terjadi kegagalan terjadi kebakaran yang hebat atau ledakan karena mungkin terjadi kejadian bencana di sana. Nah, tapi kemarin dari sisi untuk pengamanannya sendiri, kalau dari tim Rewulu sendiri secara prosedur SOP-nya itu sudah memadai untuk mengantisipasi terjadinya bencana, baik nanti untuk dengan lingkungannya sendiri apa dengan masyarakat sekitar. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan adalah jalur pipa minyaknya itu yang menghubungkan dari pusatnya ke Rewulunya itu yang di luar kompleknya itu. Ya, nah itu mungkin juga banyak yang belum tahu ya Pak. Okay. Karena memang itu kan rahasia, artinya itu jalur yang harus diamankan itu. Jalur pipa itu sebenarnya rahasia ya Pak ya? Iya, kan harus diamankan supaya tidak terjadi sabotase dan lain-lain. Itu bahaya itu. Dan untuk program-program edukasi seperti itu Pak, sudah seberapa efektifkah? Kalau kita pandang ya memang dari sekian yang sudah beberapa kita lakukan memang juga sudah cukup efektif, artinya dengan keterlibatan relawan, karena di Bantul itu memang terkenal dengan relawannya, dan itu yang membantu kita untuk masyarakat cepat untuk bergotong royong dan sebagainya, sehingga kemarin kita juga mendapat penghargaan bahwa untuk kejadian bencana itu kita pemulihannya paling cepat dibanding dengan tempat-tempat yang lain, yaitu karena semangat relawan dan kegotong royongannya itu. Iya, belajar dari bencana gempa 2006 itu ya Pak ya. Iya. Lalu untuk tantangan nih, tantangan dalam sosialisasi penanggulangan bencana itu apa saja Pak? Ya, sekarang kalau dari pengamatan kami itu tentu lebih kepada kita untuk membangun kebersamaan dan keterpaduan serta merancang program ini secara keberlanjutan, jadi terus-menerus bersama, dan semua pihak, semua stakeholder baik instansi pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat itu harus bersama-sama bergerak, tidak boleh saling mengandalkan satu yang sama dengan yang lain. Makanya simbol penanggulangan bencana itu kan segitiga. Segitiga dalam lingkaran itu kan melambangkan. Ini ya Pak ya, yang di sini ya Pak ya? Oke. Dalam lingkaran itu kan melambangkan tiga unsur ini bergerak secara terpadu dari pemerintah, masyarakat, kemudian dunia usaha. Jadi untuk dunia usaha itu bisa dengan melakukan program-program CSR-nya untuk melaksanakan mitigasi, sosialisasi maupun juga nanti bantuan saat kondisi darurat maupun untuk rehabilitasinya atau rekonstruksinya kembali. Nah, untuk dunia usaha itu tadi sudah sejauh apa Pak berjalannya sampai saat ini? Ya, kalau dunia usaha saya kira keterlibatannya sudah sejak awal itu sudah cukup bagus memang, cuman kita perlu merancang lebih detail kembali, artinya di tahapan mana siapa yang dapat berperan, kemudian seberapa besar perannya itu perlu kita rencanakan kembali, sehingga target-target untuk mitigasi itu bisa kita capai mungkin berapa tahun dan seterusnya, sehingga programnya bisa berjalan dengan efektif. Kalau dengan pemerintah?
Saya kira kalau dengan pemerintah ini kita juga dari berbagai unsur tingkatan kita mengembangkan dengan berbagai unsur OPD-nya juga, baik dari seluruh levelnya, karena kalau di penanggulangan bencana di tingkat paling bawah, yaitu paling yang langsung bersentuhan dengan masyarakat itu kan di pemerintah kelurahan. Nah, mestinya kita sudah memperkuat pemerintah kelurahan itu dengan membentuk kelurahan tangguh bencana. Nah, itu nantinya diharapkan kita bisa mengatasi bencana itu sesuai dengan skala potensinya. Artinya kalau bencana itu levelnya skala pedukuhan, itu ya diupayakan bisa diatasi, ditangani di tingkat kelurahan saja. Kemudian kalau baru nanti agak meluas beberapa kelurahan ya naik nanti di level Kapanewon atau kecamatan ya sekarang. Kemudian kalau lebih luas lagi baru naik ke kabupaten dan seterusnya itu. Kalau untuk yang terdekat ini potensi bencana itu apa Pak? Kalau saat ini yang selain hidrometeorologi tadi ya? Ya kalau hidrometeorologi itu kan kaitannya dengan mungkin curah hujan yang tinggi. Nah, curah hujan yang tinggi kan kemungkinan juga mengarah ke banjir dan juga tanah longsor. Jadi kalau biasanya ikutannya itu kalau kita terjadi itu kemudian ada tanah longsor ataupun banjir. Nah, itu memang di beberapa tempat itu sudah sering terjadi, misalnya di sekitar Imogiri itu kan juga. Ya mungkin bisa sekalian disebutkan nih, Kapanewon yang rawan bencana longsor tadi. Ya kalau longsor itu di longsor banjir itu di Imogiri kayaknya langganan ya. Ya kemarin juga sudah terjadi, tetapi alhamdulillah nggak terlalu besar skalanya, hanya kecil. Dan untuk pencegahan kita juga sudah melakukan gladi simulasi di wilayah Imogiri, khususnya kemarin di Bukir Sari, di sekitar di bawah makam Raja-Raja. Itu kan dulu juga sudah pernah terjadi longsor, dan kemarin agak nggak jauh dari situ juga terjadi, tapi tidak dengan skala yang besar juga. Apalagi Bantul kan banyak tempat wisata. Ya. Nah, bagaimana BPBD bekerja sama dengan para pelaku wisata, Pak, dalam mitigasi bencana? Ya, jadi untuk di tingkat organisasi perangkat daerah, kita memang perlu melakukan koordinasi lintas perangkat daerah lebih sering, artinya supaya nanti pengurangan risiko bencana itu tidak hanya menjadi ranahnya BPBD, tidak hanya tugasnya BPBD, tapi semuanya. Karena semua itu mempunyai andil dalam pengurangan risiko bencana, termasuk mungkin pariwisata. Itu tentu juga pariwisatanya itu harus dibuat yang aman. Misalnya kalau kita dulu marak untuk mengejar meningkatkan kesehatan masyarakat, kemudian kita membuka tempat-tempat wisata atau tempat-tempat mungkin di pinggir sungai yang pada sekarang banyak yang viral ya Pak ya. Indah, viral itu di waktu mungkin nggak ada air banyak itu mungkin menarik, tapi ketika airnya berlebihan menjadi berbahaya juga. Nah itu perlu juga dibuat untuk pedomannya supaya nanti bagaimana bisa berwisata tetapi tetap aman. Itu padahal BPBD sudah membuat pedoman itu ya. Cuma banyak pelaku yang belum berkonsultasi mungkin dengan BPBD ya? Ya memang karena keterbatasan kami dalam mensosialisasikan dan juga melakukan pengawasan ataupun pengamatan di wilayah, itu mungkin juga akhirnya mungkin ada beberapa juga yang lewat atau tidak menjadi perhatian kami. Oke, jadi SOP yang sudah buat BPBD mungkin terlewat ya karena itu. Ya mungkin bisa kita bantu Pak. Nanti banyak-banyak nih kita podcast nih dengan Tribun Jogja nih Pak. Untuk mensosialisasikan itu ya Pak. Karena memang kita butuh juga untuk informasi ini, karena untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama untuk membuka wawasan tadi bahwa bencana itu disikapi bukan hanya responsif saja, hanya ketika sedang terjadi saja baru kita mengambil tindakan, tapi kalau kita sudah melihat, mengenali potensinya, maka harus disiapkan ketika terjadi bagaimana nanti untuk reaksinya itu. Ya, kita harus banyak-banyak ngobrol lagi nih Pak, rutin untuk menciptakan awareness ya dan meningkatkan budaya sadar bencana. Oke. Nah, untuk
Pengalaman nih Pak, ada nggak sih pengalaman yang unik ataupun nggak terlupakan nih dari petugas lapangan ketika melakukan penanggulangan ataupun bantuan ketika ada bencana? Saya kira kalau banyak kejadian itu memang juga ada hal-hal yang mengundang sesuatu yang mungkin agak berbeda gitu. Jadi mungkin yang unik atau iya, haru. Iya. Karena yang jelas kalau kita ya kebersamaan di dalam masyarakat itu yang mungkin perlu kita naikkan lagi atau kita sampaikan lagi supaya nanti dalam kondisi yang seperti apapun itu bisa mengatasinya. Kalau damkar itu juga di bawah BPBD, ya. Pak? Jadi untuk pemadam kebakaran itu ada termasuk di bidang kami, bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Itu kalau rumputnya sebetulnya bisa jadi itu mandiri. Artinya di beberapa kabupaten kota di Jogja itu juga masing-masing untuk meletakkan posisi bidang pemadam kebakaran. Itu ada yang mandiri, ada yang bergabung dengan Satpol PP juga. Nah ini karena memang itu diperlukan adanya kebijakan daerah, karena daerah itu juga mempertimbangkan kebutuhan, ketersediaan personil dan sebagainya. Termasuk kita di Bantul pun idealnya pemadam kebakaran itu sekarang yang kita miliki sudah 7 pos, kemudian masih kita perlu memikirkan untuk bisa menambah 1 pos lagi di Delingo. Karena kalau harus dari bawah ke sini agak kesulitan untuk menjangkau itu, dan waktunya medannya juga agak lama karena di pemadam kebakaran itu kan time responnya maksimal 15 menit harus sudah sampai di lokasi. Nah kalau itu dari bawah kan ke Delingo agak mungkin bisa terjadi lebih dari 15 karena menit. medannya yang lumayan ya. Dan itu selak habisnya. selak padam malahan ya. Nah, kemudian untuk inovasi terbaru yang sedang digodok oleh BPBD ini apa, Pak? Kalau inovasi yang terbaru tentu kita ingin mengembangkan semacam seperti ini juga, kita membuat podcast juga. Kita namakan Sarungan atau sharing ilmu sesarengan. Jadi live-nya ya pakai sarung atau pakai kemul sarung gitu. Supaya, gitu, live-nya langsung pakai sarung gitu ya? Nah itu untuk menggugah kembali masyarakat dan pemerhati itu untuk bagaimana bisa berkontribusi dalam pengurangan risiko bencana. Tapi ya tadi kendalanya memang masih kurangnya pengertian ataupun kesadaran ke arah situ, sehingga mungkin kita juga mencari pengikut atau followerman itu juga masih sangat sedikit, sehingga mungkin nanti bisa bekerja sama dengan Tribun Jogja ini, mungkin nanti yang memang ahli dalam komunikasi nanti bisa siap Pak, nanti kita ngobrol rutin ya Pak, lebih luas lagi. Dan yang kemudian yang memang sudah kita buat yang sebelumnya itu ada untuk inovasi untuk menggugah kesadaran budaya atas pengurangan risiko bencana. Kita membuat program Sitatang, keluarga Sitatang. Jadi keluarga yang memang dibekali untuk siap, tanggap, dan tangguh dalam menghadapi bencana. Dan ini selalu kita kembangkan, termasuk juga untuk pelatihan di tingkat keluarga dalam jumlah 20 kepala keluarga dan sebagainya. Itu yang kemarin kita laksanakan di Dusun Nogosari, Wukirsari, dan alhamdulillah kemarin juga dapat bantuan CSR dari Rewulu berupa pemasangan titik evakuasi, rambu evakuasi, titik kumpul dan sebagainya yang di wilayah itu, di kampung itu. Itu berarti tiap kelurahan ya atau dusun? Itu 20 kalau kakak. Itu dusun yang setiap dusun 20 keluarga menjadi Sitatang itu. Ya, di keluarga siap tanggap tangguh itu. Nah, kalau untuk generasi muda nih, Pak. Biasanya kalau dari dari analisa BPBD nih, yang kebanyakan yang belum aware, sadar bencana itu golongan usia berapa, Pak?
Ya kalau di kebencanaan itu hampir merata. Hampir merata ya? Hampir merata ya. Karena itu tadi untuk mindsetnya, pola pikirnya itu kan, belum terjadi kok itu terjadi. Masih besok masih itu kalau yang nanti sepuh itu kayaknya lebih banyak ya. Nah kalau untuk generasi muda nih, seperti apa? Kalau ke generasi muda tentu kalau yang lewat formal mungkin kita masuk di sekarang ini, kalau di awal tahun ajaran itu ada masa itu pengenalan lingkungan sekolah, MPLS itu kan biasanya kita juga masuk ke situ untuk memberikan pengertian. Kemudian juga di kegiatan-kegiatan yang lain, terutama di Kelurahan Tangguh Bencana itu kan juga di hampir seluruh kelurahan itu sekarang perangkat dan pegawai itu kan lebih banyak di usia-usia yang sudah muda, sehingga kita juga menggerakkan ke sana. Kemudian juga di Karang Taruna dan yang lain-lainnya itu. Oke, nah terkait dengan bencana, bencana apa saja sih Pak yang kita itu bisa tahu sebelum bencana itu terjadi? Atau bencana apa yang bisa diketahui lewat warning system sebelumnya? Ya, kalau, di Bantul ini khususnya ya? Ya kalau Bantul itu kemarin memang kita ada beberapa early warning system untuk banjir dan tanah longsor. Banjir dan tanah longsor. Tetapi memang beberapa juga perlu ada diperbaiki kembali karena mungkin ada kerusakannya dan sebagainya, itu beberapa tempat, dan kita sedang juga mensosialisasikan. Kadang-kadang ya mungkin belum sinkron yang memasang sama yang warga yang dipasangi. Jadi kadang mungkin sudah dipasang tapi warganya nggak tahu. Gitu. Iya, jadi bunyi gitu masih abai ya? Atau tempatnya juga nggak tahu gitu. Jadi ini perlu juga sosialisasi untuk nanti pemasangan dan juga untuk warga untuk menginformasikan ini. Itu yang mungkin bisa diprediksi. Artinya tanah longsor, banjir itu bisa untuk diprediksi akan terjadi. Tapi untuk yang misalnya gempa, kemudian yang lainnya itu masih belum kita bisa EWS. Tapi kalau untuk tsunami masih sudah bisa diperkirakan. Artinya ketika terjadi gempa dengan skala berapa, itu kan memenuhi syarat untuk terjadinya tsunami. Nah itu kemudian ada peringatan dengan, kalau Bantul punya BIS, Bantul Integrated Sinergy System, di peringatan dini yang terpadu, itu nanti bisa ada jeda waktu sekitar 20 atau 30 menit sampai gelombangnya itu datang. Nanti itu, tapi kan ada gempanya yang tidak diprediksi, tapi untuk tsunami-nya bisa diprediksi dengan itu. Nah, nanti kemudian kalau memang terjadi, kemudian akan berbunyi dan akan di-relay. Kalau di selatan itu sudah dipasang tiang-tiang sirine itu, baik dihubungan dengan di pasar ataupun di tempat ibadah, dan juga di pinggir pantai itu banyak itu, sehingga untuk menguji coba itu untuk setiap tanggal 26 tiap bulan jam 10 itu kalau kita berada di kawasan selatan, insya Allah pasti mendengar peringatan tanda bahaya dan sirine itu. Setiap tanggal 10 jam 26. Tanggal 26 jam 10? 26, tanggal 26 jam 10. Makanya waktu itu pernah saya Pak lewat ke Pasar Pundong. Sekitar jam segitu, ini bunyi alarm apa? Tapi kok orang-orang pada santai? Saya yang bingung. Karena memang tidak ada kejadian kan, berarti itu hanya uji coba. Tapi kalau pas ada gempa, kalau itu bunyi, ya jangan dianggap uji coba, karena itu peringatan betulan. Tapi kalau pas normal gini, nggak ada gempa sebelumnya, kemudian ada itu, ya anggap saja itu sebagai uji coba. Karena tidak ada kejadian sebelumnya. Itu saya pas di rumah itu pun selalu kalau pas suasananya tenang itu kedengaran. Ada peringatan dulu, ada pengantarnya, kemudian ada nanti bunyinya tut itu nanti ada sirenenya itu. Nah ini sebenarnya program yang sudah cukup bagus ya dari BPBD, cuma masih banyak yang belum mengetahui tentang hal ini. Nah mungkin monggo Pak Bambang, pesan-pesan kepada Tribuners yang menyaksikan ini terkait penanggulangan bencana khususnya di Kabupaten Bantul. Ya, untuk penanggulangan bencana, pengelolaan risiko bencana tentu mau tidak mau kita harus
ingat bahwa kita di Indonesia itu punya namanya Pancasila ya. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi selalu yang pertama kita mensyukuri apapun yang diberikan Tuhan, termasuk mungkin kita ditempatkan di daerah yang rawan bencana dan sebagainya. Kita tidak perlu protes sama Tuhan, kok saya diciptakan di tempat yang banyak bahayanya, banyak bencana. Tapi kita harus mempersiapkan diri bagaimana kita beraktivitas di tempat yang seperti itu. Sehingga yang pertama tentu saya selaku dari BPBD mengajak untuk selalu berdoa dalam kondisi dimanapun dan keadaan apapun. Kita yang pertama berdoa, baru setelah itu kita berusaha melaksanakan mitigasi, melaksanakan latihan, melaksanakan sosialisasi. Kemudian juga kita selalu menambah wawasan dan informasi. Kemudian jangan lupa kalau kita sudah berada di suatu tempat, segera kita memposisikan diri kita itu sedang ada di mana. Kemudian kita lihat titik kumpul ketika terjadi bencana di mana, kemudian arahnya kemana. Itu kalau yang tempat-tempat sudah kita dampingi, itu sudah ada titik kumpulnya di setiap tempat, kemudian arah rambu evakuasinya, kemudian nanti juga biasanya ada peringatan-peringatan sebelumnya, sehingga nantinya kita bisa mengurangi risiko bencana yang ada. Jadi ibaratnya ketika selalu datang di tempat itu kan kita biasanya terus ada yang selalu melihat di mana toilet. Kan biasanya kebutuhan yang utama itu kan toilet. Jadi begitu datang langsung, oh toiletnya di sana. Oh nanti kalau kita sedang kepentingan berarti langsung ke sana. Nah ini pun kita ketika di tempat terhadap pengelolaan risiko bencana juga seperti itu. Jadi di mana tempat, oh ini bahayanya seperti apa, terus apa ancaman potensi yang besar, apa yang mungkin terjadi, kemudian bagaimana caranya kita. Karena di potensi kajian risiko bencana itu di petanya nasional, di webnya BNPB itu bisa dicek, sehingga kita berasa di wilayah di mana itu. Kayak dulu ada COVID itu, zona aman, tidak aman, dan zona sebagainya. Merah, zona kuning, zona hijau itu bisa dilihat juga, oh kita di tempat ini bahaya yang paling mungkin terjadi itu bahayanya apa, kemudian nanti tempat evakuasinya kemana. Nah kita kan juga punya tempat evakuasi di Pantai Baru itu yang bangunan gede tinggi. Ini kalau Bantul berarti tadi merah, kuning apa hijau ini Pak? Kalau Bantul, bukan untuk menakut-nakuti ya, tapi untuk mitigasi. Ya kita ketahui bersama ya hampir sebagian kalau Bantul itu dalam kajiannya itu merah. Artinya kalau secara umum di setiap kecamatan atau kapanewon itu kalau di total atau dikumpulkan dirumus jadi satu itu semuanya pada kelas yang sebagian besarnya tinggi, yang sedang rendah itu hanya 1 atau 2 kemarin. Jadi secara keseluruhan itu tinggi, dan itu juga bisa kita maklumi karena memang ada potensi yang sama, ada yang beda. Jadi sesuai dengan kondisi wilayahnya, mungkin yang rawan banjir, rawan longsor, rawan kebakaran, dan yang secara umum sama ya itu gempa. Jadi kalau gempa itu kan hampir merata karena sesarnya memang melewati itu ya. Baik, itu tadi Tribuners podcast Tribun Jogja terkait tanggap, tangguh, tumbuh, kolaborasi untuk Bantul yang lebih aman. Dan karena Bantul tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Bambang, memang potensi bencananya tergolong merah. Jadi mari kita saling mengingatkan dan lebih aware terhadap potensi bencana yang sudah menanti. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menanggulangi apa yang sudah diprediksi. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun Jogja Podcast hari ini, dan juga untuk Pak Bambang, terima kasih banyak Pak atas edukasinya dan pembukaan wawasan nih untuk Tribuners yang belum paham terkait sadar budaya sadar bencana. Oke. Dan jangan lupa terus pantau YouTube Tribun Jogja untuk podcast menarik selanjutnya, dan tentunya akun-akun medsos BPBD Bantul untuk info mitigasi bencana. Salam tanggap, tangguh, dan tumbuh. Saya Priska Ruri, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu.